Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kajian kitab Dhawabit Muhimmah li Husni Fahmi Sunnah karya Syekh Anis Tahir Al-Andalusi hafizahullah ta'ala. Ad-dhabitul khamisu ma'rifatu asbabi wurudil ahadithi. Dhabit yang kelima, mengetahui sebab-sebab turunnya hadis atau sebab-sebab munculnya hadis. Ma'rifatu asbabi wurudil hadithi tu'inu ala fahmi muradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal hadithi. Mengetahui sebab-sebab wurud hadis membantu untuk memahami maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengucapkan hadis. Famin husnil fiqhi li sunnatin nabawiyah. Di antara pemahaman yang bagus terhadap sunnah nabawiyah, an-nadharu fima buniya minal ahadithi ala asbabin khasin. Memperhatikan pada apa bunia dibangun di atasnya hadis-hadis berdasarkan sebabnya khusus au irtibati bi'illatin muayyanin, atau keterkaitannya dengan suatu illah tertentu, mansusin 'alaiha fil hadithi, yang tersirat di dalam hadis, au mustanbatin minhu, atau didapatkan secara istinbat dari hadis, au mafhumatin minal waqi'i alladhi siqa fihi al-hadithu, atau didapatkan dari mafhum hadis, mafhum dari waqi', dari realita, alladhi siqa fihi al-hadith, yang konteksnya ditunjukkan oleh hadis. Labudda li fahmil hadithi fahman saliman daqiqan min ma'rifatil mulabisati allati siqa fiha an-nassu. Mau tidak mau, atau harus dalam memahami hadis dengan pemahaman yang lurus dan pemahaman yang mendalam untuk mengetahui mulabisat, faktor-faktor eksternal yang siqa fiha an-nassu, yang ditunjukkan oleh konteks nas, waja'a bayanan laha wa ilajan li dhurufiha, yang faktor-faktor tersebut datang sebagai penjelas bagi hadis tersebut dan juga ilaj, solusi atau sebagai jawaban terhadap lidhurufiha, kondisi-kondisi dari hadis, dari yang disebutkan dalam hadis. Hatta yatahaddada al-muradu minal hadithi bidiqqatin, sehingga bisa yatahaddad, bisa terbentuk makna dari hadis secara mendalam, wala yata'arrada li syatahatil dhunudi, yang tidak sekedar apa yang tersimpan di dalam benak-benak atau sangkaan-sangkaan, awil jarri wara'a zahirin, atau sekedar pemikiran yang mengalir yang wara'a zahir,
yang itu tidak sebagaimana dari zahir hadis, tidak sesuai dengan zahir hadis, ghairu maksudin yang bukan dimaksudkan oleh hadis. Misalu dzalika hadis, di antara contohnya adalah hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum, engkau lebih mengetahui terhadap urusan-urusan dunia kalian. Yattakhidhu minhu ba'dun nasi tuka'atan litaharrubi min ahkami asy-syari'ati. Sebagian orang mengambil hadis tersebut sebagai pendukung, sebagai penopang untuk menentang hukum-hukum syariat fil majallatil iktisadiyati wal madaniyati wasiyasiyati wa nahwiha, dalam permasalahan ekonomi, permasalahan kenegaraan, permasalahan politik dan semacamnya, li'anha kama za'amu min syu'uni dunyana, karena masa-masa tersebut menurut mereka, menurut pengakuan mereka, termasuk urusan-urusan dunia kita. Wa nahnu a'lamu biha wa qad wakkalaha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ilaina. Dan kita ini, kata mereka, kita ini lebih mengetahui terhadap masa-masa tersebut, dan Rasulullah SAW telah menyerahkannya kepada kita. Wahal hadza ma yu'inu al-haditsus syarifu? Kalla. Apakah ini yang dimaksud oleh hadis yang mulia tersebut? Kalla, sama sekali tidak. Wa minhunna ja'at nususul kitabi wa sunnati allati tanzimu syu'unal muamalati min bai'in wa syira'in wa syirkatin wa rahnin wa ijaratin wa qardin. Dari sini telah kita ketahui, telah datang nas-nas dari kitab dan Alkitab dan As-Sunnah yang mengatur perkara-perkara muamalat, baik berupa jual dan beli, masalah syarikah, masalah pergadaian, masalah ijarah penyewaan, masalah hutang piutang. Wa anna atwala ayatin fi kitabillahi nuzilat, dan ayat yang paling panjang dalam Al-Quran diturunkan fi tanzimi kitabatid duyuni, dalam mengatur tentang penulisan hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang yang beriman, jika kalian berhutang dengan sebuah hutang ila ajalin musamma, dengan tempo yang sudah kalian ketahui, faktubuh, maka tulislah. Fal hadithu antum a'lamu bi umuri dunyakum yufassiruhu sababu wurudihi. Dan hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum ini ditafsirkan oleh sababul wurudnya. Wa huwa qissatu ta'birin nakhli wa isyaratihi alaihi salatu wassalamu alaihim bira'yin dhaniyin yata'allaqu bit-ta'biri. Sababul wurudnya adalah kisah ta'birun nakhl, penyerbukan bunga kurma, penyerbukan kurma, dan isyarat atau bimbingan dari Nabi SAW dengan atas dasar opini beliau, opini dan sangkaan beliau, ta'allaq bit-ta'bir, tentang masalah penyerbukan. Fatarakuhu at-ta'bira fakana ta'thiruhu si'an ala thamarati. Kemudian para sahabat
yang diberi saran oleh Rasulullah itu meninggalkan takbir, meninggalkan penyerbukan, namun fakana ta'thiruhu si'an. Namun hasil dari hal itu menjadi jelek ala thamarati, terhadap korma yang mereka tanam. Jadi maksudnya Rasulullah SAW memberi saran agar tidak perlu diserbuk, tidak perlu melakukan penyerbukan, namun ternyata saran Rasul ini saran yang tidak benar, karena hasilnya menjadi buruk terhadap hasil panennya. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah pun mengatakan apa yang beliau katakan, yaitu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih mengetahui urusan dunia kalian. Artinya kalian lebih mengetahui perlu diserbuk, perlu dilakukan penyerbukan ataukah tidak. Mithalun akhar, hadithu man sanna fil islami sunnatan hasanatan al-hadith. Contoh yang lain adalah hadis man sanna fil islam, barang siapa yang sanna mencontohkan dalam Islam sebuah perbuatan yang baik. Yafhamu ba'dun nasi hadzal haditha fahman khati'an. Sebagian orang memahami hadis ini dengan pemahaman yang salah. Fayabtadi'una fi dinillahi bid'an wa yaz'amuna annahum yataqarrabuna biha ilallahi. Mereka berbuat bid'ah dalam agama Allah dengan berbagai macam bid'ah, dan mereka mengklaim bahwasanya itu adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'una anna hadhihi sunnatun hasanatun tadkhulu dimna hadithi Rasulullah SAW al-anifi al-dhikri. Dan mereka mengklaim bahwasanya ini termasuk perbuatan yang baik yang tercakup dalam cakupan hadis Rasulullah SAW yang barusan kita sebutkan. Walakin hina narji'u ila sababi wurudil hadithi najidu sababahu huwa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bis sadaqati yauman. Namun ketika kita kembalikan kepada sababul wurud dari hadis, kita akan temukan bahwa sebab dari hadis tersebut adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersedekah pada suatu hari. Faja'a rajulun basratun 'azimatun, maka datanglah seorang laki-laki dari Basrah yang sangat besar badannya, kadat yadahu ta'jizani an hamliha, yang sampai-sampai kedua tangannya tidak mampu untuk membawa apa yang ia bawa, yaitu harta. Thumma alqaha fi wasatil masjidi. Lalu lelaki ini meletakkan hartanya tersebut di tengah masjid. Maksudnya untuk disedekahkan, harta yang banyak. Fatataba'an nasu 'alal infaq, maka orang-orang pun berduyun-duyun mengikuti dia untuk berinfak. Fatahallalu wajhuhu Rasulullah SAW ka'annahu mudhabatun. Wa qala al-hadithu, maka berserilah wajah Rasulullah SAW seakan-akan bersinar seperti emas. Kemudian beliau pun menyebutkan hadis tersebut, yaitu hadis barang siapa yang memulai sebuah perbuatan yang baik dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya.
Fahamlul hadithi 'alal bid'i ghaira muradin biyaqinin. Maka membawa hadis ini kepada perbuatan bid'ah, untuk melegalkan perbuatan bid'ah, itu tidak sesuai dengan yang dimaksud secara yakin. Secara yakin itu bukan maksud dari hadis. Bal huwa dhalalun mubinun, bahkan ini adalah penyimpangan yang nyata. Wa sababul wurudi adallu dalilin ala butlanil istidlali. Dan sababul wurud hadis ini adalah dalil yang paling jelas menunjukkan batilnya pendalilan tersebut. Wal Ibnu Hamzata ad-Dimashqi kitabun al-bayanu wa ta'rifu fi asbabi wurudil hadithi asy-syarifi. Ibnu Hamzah ad-Dimashqi memiliki sebuah kitab Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabil Wurudil Hadits Asy-Syarif. Judulnya demikian. Matbu'un fi 3 mujalladatin wa huwa min ajma'i kutubi hadzal fanni. Yang tercetak sebanyak 3 jilid, dan ini adalah kitab yang paling padat dalam menjelaskan bidang ilmu ini. Demikian yang kita baca pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.